Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memberikan penyuluhan tentang meningitis. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari meningitis. Meningitis merupakan inflamasi pada selaput otak yang mengenai lapisan diameter ruang subarachnoid atau arachnoid dan termasuk cairan cerebrospinal atau CSF. Peradangan yang terjadi pada meningen yaitu membran atau selaput yang melapisi otak dan medula spinalis yang disebabkan oleh berbagai organisme seperti virus, bakteri, dan jamur yang masuk dan menyebar ke dalam darah dan berpindah ke dalam cairan otak. Meningitis merupakan infeksi akut dari meningen, biasanya ditimbulkan oleh salah satu mikroorganisme yaitu pneumococcus, meningococcus, staphylococcus, streptococcus, Haemophilus influenzae, dan bahan aseptis seperti virus. Efek peradangan biasanya mengenai jaringan otak dan biasa disebut meningoencephalitis. Meningitis adalah infeksi yang terjadi di meninges, suatu penyakit yang memiliki implikasi yang sangat serius dan jika tidak ditangani dengan baik maka akan berakibat fatal. Seperti penyakit infeksi pada umumnya, meningitis disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, di antaranya yaitu virus, bakteri, maupun fungi. Meningitis yang disebabkan oleh bakteri akan menghasilkan gejala-gejala yang lebih parah dan jika tidak ditangani dengan cepat akan berakibat fatal. Salah satu gejala khas atau mengarahkan kita pada meningitis adalah kaku di bagian leher, disertai dengan demam dan sakit kepala yang luar biasa, juga dapat disertai dengan muntah-muntah. Adapun gejala-gejala yang lebih buruk yang bisa muncul yaitu salah satunya adalah kejang, fotosensitivitas, dan menurunnya nafsu makan. Patofisiologi meningitis. Meningitis pada umumnya sebagai akibat dari penyebaran penyakit di organ atau jaringan tubuh bayi. Virus atau bakteri penyebaran secara hematogen sampai ke selaput otak, misalnya pada penyakit rhinitis, tonsilitis, pneumonia, bronkopneumonia, dan endokardinitis. Penyebaran bakteri atau virus dapat pula secara kontinu dari peradangan organ atau jaringan misalnya abses otak, diphtheria, osteoartritis, trombosis sinus arteriosus, dan sinusitis. Penyebaran kuman bisa juga terjadi akibat trauma kepala dengan faktor terbuka, komplikasi bedah otak. Invasi kuman-kuman ke dalam ruang subarachnoid menyebabkan reaksi radang pada pria dan arachnoid, CSS atau cairan cerebrospinal, dan sistem claviculus. Faktor risiko meningitis. Faktor risiko orang-orang yang mudah terkena penyakit meningitis adalah yang pertama, faktor usia. Kebanyakan meningitis disebabkan oleh virus dan bakteri pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Namun sejak tahun 1980, setelah ada vaksin untuk anak, bergeser dari usia 15 bulan sampai 25 tahun. Yang kedua, faktor tempat tinggal. Orang yang berkumpul atau tinggal di permukiman padat penduduk dapat terkena penyakit meningitis. Yang ketiga, ibu hamil. Ada peningkatan kontraksi listeriosis, yaitu infeksi yang disebabkan oleh bakteri Listeria. Yang keempat, faktor lingkungan kerja. Bekerja di lingkungan yang dengan hewan seperti peternak memiliki risiko tinggi tertular listeria. Yang kelima, faktor imunitas. Orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah dapat terkena penyakit meningitis. Lalu orang yang sering mengalami infeksi virus di saluran pernapasan. Yang selanjutnya yaitu tanda dan gejala pada meningitis. Yang pertama yaitu pada aktivitas atau istirahat. Ini biasanya terjadi malaise, aktivitas terbatas, ataksia, kelumpuhan gerakan involunter, kelemahan, dan juga hipotonia. Yang kedua yaitu pada sirkulasi. Ini biasanya terjadi
sejak awal, pencegahan sekunder dapat dilakukan secara dengan diagnosa dini dan pengobatan segera. Deteksi dini juga dapat ditingkatkan dengan mendidik petugas kesehatan serta keluarga untuk mengenali gejala awal meningitis. 3. Pencegahan tersier merupakan aktivitas klinik yang mencegah kerusakan lanjut atau mengurangi komplikasi setelah penyakit berhenti. Pada tingkat pencegahan ini bertujuan untuk menurunkan kelemahan dan kecacatan akibat meningitis. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.